Fanatisme keyahudian kalau bukan dari orang Yahudi, maka dia tidak akan terima. Kalau seumpama dari orang Yahudi, terima. Jangan melakukan hal-hal yang tidak baik. Sebab perkara yang tidak baik dan tidak benar, apapun dipoles, apapun didalili bagaimana, nggak bakal benar. Itu jangan cuma dengan kata-kata pujian Rasulullah setelah maulid Nabi, pujian Rasulullah setiap pengajian, tapi sikap tingkah laku kita menunjukkan sebaliknya. Ini yang diajarkan oleh Gus Dur. Maksudnya ayat Al-Quran ini, am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Apakah kalian itu menginginkan satu permintaan seperti halnya kaumnya Nabi Musa meminta kepada Musa satu hal-hal yang tidak masuk akal, yang tidak ada hubungannya dengan keimanan, yang tidak ada hubungannya dengan keimanan. Di antaranya apa? Di antaranya ada sekali adalah dulu orang Yahudi itu kalau disuruh beriman itu sangat sulit sekali. Sebetulnya mereka sudah beriman, tapi dia tidak mengakui aja. Masalahnya orang Yahudi nggak mau nurut. Kalau di dalam hati dia tahu bahwa Tuhan itu pangeran, Allah itu pangeran, Nabi Muhammad itu benar. Wong ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengetahui dan kenal kepada Rasulullah itu seperti hanya kenal kepada anak-anak mereka. Kenapa? Karena setiap kali, setiap waktu Rasulullah ditawasuli. Ya Allah, Allahumma birrasulil mab'uts fi akhir zaman, birrasulil mab'uts bin nabiyil mab'uts fi akhir zaman, melalui nabi, melalui rasul yang akan dibangkitkan di akhir zaman yang namanya Ahmad. Mudah-mudahan begitu, mudah-mudahan. Itu sebetulnya mereka sudah beriman. Cuma permasalahannya karena Rasulullah bukan dari orang Yahudi aja. Jadi adanya iman atau tidak iman itu diukurnya adalah bukan logika atau nilai-nilai spiritual agama yang diterima, tapi adanya fanatisme. Fanatisme keyahudian kalau bukan dari orang Yahudi, maka dia tidak akan terima. Kalau seumpama dari orang Yahudi, terima. Kalau malaikat Jibril yang menurunkan wahyu, dia tidak akan terima. Tapi kalau malaikat Mikail yang diperintah oleh Allah menurunkan wahyu, mereka terima. Jadi agama ini syahwat, agama ini ahwa'ahum, agama ini adalah ahwa'uhum. Sesuaikan dengan keinginan mereka, syahwat, kepinginannya mereka, kesenangannya mereka gimana. Yang nggak senang kemudian mereka tidak mau. Ini di sini ada sekalian. Betapa orang memahami sebuah nilai kebenaran, tapi orang itu kemudian difahami nilai sebuah kebenaran berdasarkan fanatisme. Itu sebuah salah. Itu salah satu sifatul Yahud. Makanya kita semua, kalau seandainya kita semua itu membaca sebuah konteks, ini salah apa tidak, ini jangan ada fanatisme. Kalau orang Islam salah, ya salah. Kalau non Islam benar, ya harus benar. Jangan seumpama orang Islam seluruhnya salah, benar harus salah. Apa harus benar? Kalau non Islam salah apa benar itu harus salah. Itu nggak bisa seperti itu. Agama ini nggak bisa dibuat seperti itu. Ini namanya fanatisme. Ini diantaranya nilai-nilai kebenaran hakiki tanpa adanya embel-embel dan kotoran-kotoran yang berupa fanatisme, sehingga akan menutupi siapa yang benar, siapa yang salah, mana yang benar, mana yang salah. Tidak akan terbuka semacam ini, apalagi di hadapan hukum Islam. Nah, ini yang diajarkan oleh Gus Dur. Bahwasanya Gus Dur memahami agama ini pasti benar, Al-Quran pasti benar, hadis pasti benar. Cuma permasalahannya kita sebagai umat Islam ini belum tentu benar. Permasalahannya kita sebagai umat Islam itu belum tentu sikap tingkah lakunya pas dengan Al-Quran dan hadis. Maka dari itu ketika Al-Quran itu pasti benar, hadis itu pasti benar, sunnahnya Rasulullah itu pasti benar, itu semuanya mufakat. Tetapi jangan lantas kemudian orang Islam salah atau benar harus benar. Nggak bisa. Islam dengan orang Islam itu beda.
Ini yang diajarkan oleh Gus Dur. Dan ini untuk menanamkan semacam itu sangat sulit sekali. Karena apa? Karena kalian itu fanatismenya ada. Fanatisme keislamannya ada. Sehingga seolah-olah apapun yang ada terjadi pada Islam, ya pasti harus dibenarkan. Kalau berkaitan dengan umat Islam, itu pasti dibenarkan. Salah, benar, harus benar. Jelek, sejelek apapun harus dibagus-baguskan. Hancur agama ini. Karena agama ini berdiri di atas kebenaran. Bukan di atas kebohongan, bukan di atas fanatisme. Maka katakanlah kepada kalian sebuah kebenaran. Jangan ada fanatisme. Yang benar-benar, yang salah-salah. Dan itu adalah agama Islam. Sehingga orang non-Islam tuh ngerti, oh iya, agama Islam tuh patokannya adalah kebenaran, bukan masalah fanatisme. Maka mereka akan mengakui bahwa Islam agama yang benar. Tapi kalau seumpama secara logika saja sikap tingkah laku kita yang didasarkan dengan fanatisme, membela sesuatu yang salah dibenar-benarkan, yang benarnya disalah-salahkan, posisi semacam itu maka akan merugikan Islam. Apa sebab? Islam akan dianggap sebagai sebuah agama yang tidak benar. Karena mereka juga punya hukum, undang-undang logika. Bagaimana caranya Islam masuk di dalam logikanya orang-orang itu? Secara logika saja. Maka di sini kewajiban kita sebagai umat Islam, bagaimana caranya dakwah? Jangan melakukan hal-hal yang tidak benar. Jangan melakukan hal-hal yang tidak baik. Sebab perkara yang tidak baik dan tidak benar, apapun dipoles, apapun didalili bagaimana, nggak bakal benar. Logika nggak bakal terima. Dan itu sangat berbahaya bagi agama. Agama Islam akan dicap agama yang kurang baik, agama yang tidak fitri, agama yang selalu membela ketidakbaikan, agama yang dianggapnya kejam. Kenapa? Sikap kita sendiri. Di sini kata Rasulullah, al-Islamu mahjubun bil muslim. Islam itu adalah kata ditutupi kebaikannya, keindahannya dengan orang Islam sendiri. Makanya kata Allah Subhanahu wa ta'ala, amar ma'ruf nahi munkar. Artinya al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar ya bil ma'ruf. Rasulullah itu orang yang sangat baik. Jangan lantas kemudian digambarkan oleh kita semua Rasulullah itu orang jahat, Rasulullah itu orang enggak baik, Rasulullah itu orang yang tidak memegang kebenaran. Apalagi seumpama Rasulullah itu tidak bisa membimbing umatnya kepada jalan benar. Na'udzubillah min dzalik. Itu jangan cuma dengan kata-kata pujian Rasulullah setelah maulid Nabi, pujian Rasulullah setiap pengajian, tapi sikap tingkah laku kita menunjukkan sebaliknya. Bahwa kita untuk melaksanakan hal-hal yang benar saja betapa kecilnya tidak bisa.